Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ayyuhal ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita selalu memujinya, memohon pertolongan kepadanya, serta memohon ampun dan bertobat kepadanya. Yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan atau dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amal-amal kita. Bahwasanya tidak ada ibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersaksi bahwa hamba dan utusan Allah. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, dan juga kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ikhwan wa akhwati fillah, pemirsa channel Muslim TV, dan juga teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan yang penuh berkah ini, teman-teman MBI chapter Singkawang, yakni Muslim Bikr Indonesia chapter Singkawang, yang mungkin saat ini sedang menyaksikan. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini, ya, ini Sabtu bertempatan dengan tanggal 24 Muharram 1442 atau tanggal 12 September 2020. Insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah kitab, ya, yang sangat mendasar sekali. Ya, kalau tidak ada kendala, bismillah, kita akan mengkaji kitab yang sangat bagus, ya, yang membicarakan tentang masalah fikih, ya, yang mana kitab ini berjudul Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Naam. Ayyuhal ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim, dan juga mungkin wali santri yang sedang menyaksikan kajian kami, ya, dan juga mungkin santri dan santriwati rahimani rahimakumullah. Sedikit akan tentang kitab yang akan kita kaji. Kitab ini adalah membicarakan tentang seputar fikih, ya, fikih-fikih yang mendasar sekali, yang membicarakan tentang seputar ahkam, yakni hukum, ya, tentang masalah toharah, kemudian masalah tentang air, kemudian tentang cara sholat, ya, dan sebagainya.
ya, yang mana buku ini sangat ringkas sekali, ya, ditulis oleh salah seorang ulama, yakni Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Naam. Dalam bukunya ini beliau pembahasannya ini membahas tentang beberapa tema, ya, yakni yakni pembahasan yang pertama tentang masalah taharah, kemudian tentang salat, kemudian ketiga tentang jenazah, kemudian keempat tentang zakat, kelima tentang puasa, keenam tentang haji, kemudian ketujuh tentang kitab al-buyu, yakni jual beli, kemudian kedelapan kitab mewaris, ya, sembilan kitab nikah dan seterusnya. Ya, dan banyak sekali bab pembahasan yang membahasnya sangat ringkas, ya, namun padat, ya, dan sangat bagus sekali untuk dipelajari bagi kita ingin belajar Islam, ya. Naam. Kemudian, ayo ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, belajar akidah, ya, akidah, dan kita akidah sudah baru tahap kita pelajari, yakni tentang syarah al-jami' li ibadatillah, yakni penjelasan ibadah yang disyarah oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Nah, di samping masalah fikih, ya, karena fikih ini adalah berkaifiyah, yakni tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kemarin telah disampaikan oleh Syekh Dr. Shalih Al Fauzan, taufikiyah adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Nah, maka ya pada kesempatan kali ini selesai mengkaji kitabnya dari awal sampai akhir, ya, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah kita berjalahu memberikan istiqamah kepada kita bisa untuk selalu senantiasa belajar memahami agama ini dengan benar, yakni dengan mempelajari dinul Islam, ya, dengan dalil yang benar yang berkaitan dengan sebuah permasalahan tersebut. Naam. Kaum ikhwani wa akhwati fillah, teman-teman mungkin sedang menyatakan Islam, ya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita langsung saja mempersingkat waktu, ya. Kita akan membahas pada pertemuan, yakni pembahasan seputar thaharah itu, yakni bersuci, ya. Sebelum kita membahas, maka kita akan membacakan muqaddimatul musannif, ya. Naam. Bagi ikhwah sekalian, ya, di chapter singkong ada kita bagikan kitab tersebut, maka bisa sambil dilihat. Naam. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, beliau membawakan yang muqaddimatul musannif, yakni ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Syekh memulai dengan basmalah. Ini sebagaimana kita lihat, ya, subhanallah, para ulama yang mereka banyak memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah, ya, karena di antara sebabnya adalah mereka mengikuti kitabullah, yakni dalam Al-Qur'an kita lihat memulai setiap surah itu dengan bacaan basmalah, dengan kalimat basmalah, kecuali surah mengikuti Rasulullah. Ya, karena kita lihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Alaihi Wasallam, yakni kirim surat kepada raja-raja pada zamannya, maka beliau kemudian yang ketiga adalah mencari keberkahan dari nama tersebut. Nah, itulah salah satu di antara tiga sebab kenapa para ulama salafus saleh yang mereka selalu memulai dengan basmalah di dalam kitab-kitab mereka. Naam. Wa bihi nasta'in. Ya,
kemudian Syekh memulai kitabnya dengan khutbatul hajah, ya. Kita bacakan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini kamera depan, jadi kalau minum nih seperti tangan kiri padahal saya minum tangan kanan. Kemudian kata Syekh, ya beliau memulai kitab beliau dengan khutbatul hajah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan meminta kepadanya dan memohon ampun kepadanya serta kita bertobat kepadanya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk maka tidak bisa yang menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salawat atasnya, yakni atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas keluarganya. Semoga keselamatan atas kepada Rasulullah dan juga kepada para keluarganya. Adapun setelah itu, amma ba'du, ya, maka setelah Syekh memulai kitabnya dengan memuji Allah, ya, meminta pertolongan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah serta bertobat kepada Allah, ya, dan juga berlindung kepada kejelekan-kejelekan jiwa dan amal-amalan kita, maka beliau mengatakan adapun setelah itu, ya, Syekh mengatakan fahadha kitabun mukhtasarun fil fiqhi. Ya, maka Syekh mengatakan maka kitab ini, ya, ini kitab yang beliau tulis Manhajus Salikin, ya, adalah ringkasan dalam permasalahan seputar fikih. Ya, maka kitab ini ayyuhal ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin muslimin, tentang masalah seputar fikih. Jama'tu fihi bayanal masaili wad dalail. Aku kumpulkan di dalamnya yakni pembahasan, ya, yakni permasalahan dan dalil-dalil. Jadi kata Syekh, ya, aku mengumpulkan di dalamnya, yang di dalam kitab beliau ini Manhajus Salikin, yakni seputar pembahasan yang berkaitan dengan fikih tersebut, ya, beberapa permasalahan dan juga disertai dengan dalil. Lalu kata Syekh, li'annal ilma ma'rifatul haqqi bidalilih. Ya, karena kata Syekh, sungguhnya ilmu adalah yakni mengetahui kebenaran dengan dalil. Ya, subhanallah. Jadi kata Syekh, ya ikhwani wa akhwati fillah, ya, beliau meringkas di dalam kitab ini pembahasan seputar fikih. Beliau mengumpulkan pembahasan tentang seputar masalah fikih dengan dalil-dalil. Ya, kenapa? Karena sungguhnya ilmu itu adalah na'am. Wal fiqhu, adapun fikih. Nah, setelah itu beliau memberikan definisi apa itu fikih. Beliau mengatakan ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-far'iyyati bi'adillatiha minal kitabi wa sunnati wal ijma'i wal qiyasi sahih. Ya, adapun fikih adalah yakni mengetahui hukum-hukum syariat dengan dalil, ya, dari Al-Qur'an dan sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ijma'. Ya, ijma', kesepakatan para sahabat, kesepakatan para ulama, ya, dan juga qiyas yang sahih. Ya, jadi Syekh menjelaskan kepada kita tentang definisi fikih, ya, secara istilahan, yakni, ya, apabila kita menyebutkan tentang masalah fikih,
maka dapat kita simpulkan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bahwasanya fikih itu adalah yakni seseorang mengetahui hukum-hukum syariat ya dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu yang pertama. Ya, kemudian setelah mengetahui hukum-hukum syariat dengan dalil dan sunnah, itu adalah ijma, yakni kesepakatan para ulama dalam permasalahan hukum tersebut. Ya, kemudian yang ketiga adalah dengan kias yang sahih. Ya, maka subhanallah, ya, para ulama kita telah mengumpulkan ilmu-ilmu tentang masalah fikih. Ya, di sana ada ilmu tentang usul fikih, qawaid fikih, ya, dan fikih itu sendiri. Nah, maka yang kita bahas di sini adalah kita tidak membahas tentang masalah usul dan juga tidak membahas tentang masalah qawaid. Ya, yang kita bahas adalah fikihnya, yakni hukum yang membicarakan tentang ya sebuah ahkam di dalam syariat, yakni sebuah hukum dalam syariat yang mana hukum tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga hukum itu ya terkadang dari ijma, yakni kesepakatan ya para ulama dan juga kias yang benar dalam masalah hukum tersebut. Ya, bisa difahami ya. Nah, kemudian kata Syekh, waqtasartu 'alal adillatil masyhurah, dan saya mencukupkan yakni pada dalil-dalil yang masyhurah, yang terkenal. Ya, jadi Syekh yang masyhur ya. Jadi Syekh membawakan di dalam kitabnya adalah dalil-dalil yang masyhur ya, yang terkenal. Ya, ini tentunya adalah dalil yang sahih ya, khaufan minat tatwil. Ya, kenapa Syekh membawakan hanya dalil-dalil yang masyhur? Ya, dikhawatirkan supaya pembahasannya tidak panjang melebar. Nah, seperti itu. Ya, supaya apa? Pembahasannya tidak melebar. Kemudian kata Syekh, wa idza kanatil mas'alah khilafiyah. Nah, adapun masalah yang berkaitan dengan khilafiyah, ya. Jadi gini ayo ikhwan dan akhwati fillah rahimani rahimakumullah, ya bahwasanya salah satu keutamaan dari kitab beliau ini yakni Manhajus Salikin, yakni membicarakan tentang seputar hukum fikih sesuai dengan dalil ya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kemudian Syekh mencukupkan membawakan dalil-dalil yang masyhur ya, yang terkenal di kalangan kaum muslimin. Ya, tujuannya apa? Supaya pembahasan di dalam bukunya ini tidak panjang lebar. Ya, memang ringkasan ya, namanya ringkasan itu ya tidak panjang lebar. Ya, kemudian kata Syekh, apabila ya beliau menilai bahwasanya suatu hukum itu adalah terdapat khilafiyah, ya, perbedaan pendapat. Nah, ini faedahnya adalah jamaah rahimani rahimakumullah, ketika kita mempelajari masalah fikih, maka akan kita dapati nanti banyak sekali khilaf. Perbedaan-perbedaan ulama dalam masalah ahkam sebuah hukum, ya banyak sekali. Ya, maka subhanallah, ketika kita telah mempelajari fikih, baik itu usul fikih, qawaid fikih, dan juga beberapa rujukan kita para ulama, ya, yakni mungkin perbandingan mazhab dan sebagainya, ya maka hendaklah semakin kita mempelajari fikih, maka hati kita semakin lapang terhadap apa? Perbedaan di tengah-tengah kaum muslimin dalam tanda kutip yang berkaitan dengan apa? Fikih. Ya, kenapa? Karena para ulama ketika mereka membahas tentang masalah seputar fikih, maka di sana banyak sekali apa? Khilafiyah. Ini perbedaan pendapat dalam mengambil satu hukum. Ya, nah, contoh saja. Ya, contoh saja saya contohkan di sini adalah misalkan seseorang membahas tentang kaifiyah salat, tentang tata caranya salat. Nah, maka di sana adalah khilaf di antara ulama ya, antara misalkan ya ketika kita bangkit dari ruku, yakni namanya i'tidal. Ya, ada sebagian pendapat ulama mengatakan bahwasanya ketika setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, maka kedua tangan sedekap. Nah, kemudian ada yang mengatakan tidak. Ya, ini ketika setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, maka tangan itu apa? Lurus. Ya, dilurus jadi tidak sedekap. Nah, ini adalah masalah khilafiyah. Ya, masalah khilaf di kalangan ulama tentang masalah kaifiyah tentang salat itu sendiri. Ya. Nah, maka keduanya ada dalil. Ya, yang i'tidal yakni ini apa? Sedekap setelah i'tidal itu ada dalilnya. Adapun yang tidak sedekap dengan meluruskan itu ada dalilnya, masing-masing itu ada dalil. Nah, masalah ini hendaklah kita berlapang dada. Ya.
Dan juga jemaah rahimani rahimakumullah harus kita ketahui bahwasanya khilaf di sana juga ada pembahasannya. Ada khilafiyah yang mutabar, ya, yang apa namanya, yang banyak diperselisihkan oleh ulama, maka di sana kita memerlukan pendapat yang rajih tentunya, mana pendapat yang sesuai dengan apa yang mendekati kebenaran dan mana yang tidak. Nah, maka Syekh mengatakan, wa idza kanatil mas'alah khilafiyah, dan apabila kata Syekh terdapat dalam masalah khilafiyah, ittasartu 'alal qawli alladhi tarajjaha indi, maka aku cukupkan dengan membawakan perkataan yang aku menganggap bahwasanya pendapat itu adalah benar. Ya, jadi kata Syekh, ketika ya beliau menjelaskan tentang masalah khilafiyah, maka beliau mencukupkan, yakni apa? Mencukupkan dengan pendapat beliau yang beliau ambil, yang beliau meyakini bahwasanya pendapat itu adalah benar. Nah, ini faedahnya adalah apa jamaah? Ini hendaklah seorang dai ya ketika mereka menjelaskan tentang seputar ahkam, seputar hukum masalah fikih, maka hendaklah dia menyampaikan kepada orang awam tentunya, yakni pendapat yang apa? Yang paling kuat. Nah, cukup disampaikan demikian. Adapun mungkin di majelis ilmu ya yang memang lembaga pendidikan ya baik itu ya perguruan tinggi atau sebuah pondok pesantren, ya ketika kita membahas masalah fikih maka kita sebutkan ya beberapa pendapat tentang masalah hukum ini, mana yang rajih dan mana yang tidak, nah seperti itu. Ya maka beliau untuk meringkas ya namanya raja ringkasan, maka beliau mengatakan apabila terdapat sebuah hukum yang khilafiyah yang diperselisihkan oleh ulama, maka Syekh mencukupkan membawakan pendapat anggap pendapat itu adalah benar. Naam. Taba'an li adillati syar'iyyah. Nah, dalam rangka untuk mengikuti dalil syariat. Naam. Bisa difahami ya? Naam. Jadi Syekh melanjutkan ya al-ahkamul khamsah. Nah, hukum masalah fikih itu ada 5. Ya, jadi ketika kita membahas tentang masalah fikih maka di sana ada al-ahkam. Ini ada hukum-hukum. Maka hukum fikih kata Syekh rahimahullah itu ada 5. Yang pertama adalah al-wajibu. Nah, yang pertama adalah wajib. Ya sering kita dengar ya. Maka ketika kita mempelajari fikih maka di sana ada apa? Wajib. Ya, masalah apa? Wajib. Apa definisi wajib? Maka Syekh menyebutkan ya wa huwa ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Ya, maka wajib itu adalah seseorang hamba maka mendapatkan pahala. Ya, yang namanya wajib itu adalah yakni ketika seseorang hamba dia melakukan melakukannya maka dia mendapatkan pahala. Wa uqiba tarikuhu, dan dia akan mendapatkan iqab, yakni apa, dia akan mendapatkan hukuman apabila dia meninggalkannya. Nah, ini adalah wajib dalam masalah ilmu fikih. Ya, na'am. Ya. Nah, adapun wal haramu didduhu, adapun haram ada kebalikannya. Ya, kalau wajib itu kan apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala. Kalau meninggalkannya mendapatkan dosa. Ini adalah wajib. Ya, adapun haram kebalikannya, lawan daripada wajib, yakni apa? Apabila dia melakukannya maka dia mendapatkan dosa. Ya, dia mendapatkan dosa. Ya, adapun ketika dia meninggalkannya ya maka dia mendapatkan pahala, tentunya dengan niat untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal masnun. Nah, adapun sunnah yakni huwa ma usiba fa'iluhu, yakni seseorang yang apabila melakukannya maka dia mendapatkan pahala. Ya. Walam yu'aqab tarikuhu, dan apabila dia meninggalkan maka dia tidak dihukum. Nah, ini adalah pengertian sunnah. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, beda definisi ketika para ulama membahas kalimat sunnah di kalangan ahli fikih dan di kalangan ulama
yakni yang membicarakan tentang masalah akidah atau misalkan ahlul hadis, ya maka beda definisi. Maka ketika kita mengatakan di sini adalah sunnah di kalangan ulama yang membicarakan tentang masalah fikih, adalah yang dimaksud dengan sunnah adalah huwa ma usiba fa'iluhu, yakni seseorang yang apabila melakukannya maka dia mendapatkan pahala, wa lam yu'aqab tarikuhu, dan apabila dia meninggalkannya maka dia tidak mendapatkan sanksi atau tidak mendapatkan dosa. Naam. Wal makruh. Nah, adapun makruh didduhu, ya lawan dari sunnah. Yakni apa? Kalau sunnah tadi kan apabila dilakukan dapat pahala, maka ditinggalkan tidak disanksi, ya tidak berdosa. Nah, adapun makruh kebalikannya, yakni apabila seseorang meninggalkan maka dia mendapatkan pahala. Ya, ketika dia ya meninggalkan maka dia akan diberikan pahala. Sedangkan ketika dia melakukannya maka dia tidak diberikan sanksi. Ya, akan tetapi sesuatu hal yang tidak disukai, ya makruh. Nah, adapun mubah, wa huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddi sawa'in. Ala haddin sawa'in. Nah, adapun mubah, yakni kata Syekh, yaitu orang yang mengerjakannya maupun meninggalkannya sama saja. Ya, yakni orang yang melakukannya atau meninggalkannya sama saja. Ini ada masalah perkara mubah. Naam. Ya, jadi demikian. Ya, jadi kita ulangi. Jadi Syekh mualif kitab ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ya beliau setelah menyebutkan tentang mukadimah kitab beliau, maka beliau menjelaskan 5 hukum tentang masalah fikih. Di sana ada wajib, kemudian ada haram, kemudian ada sunnah, kemudian ada makruh dan ada mubah. Ya, apa itu sunnah? Apa itu haram? Apa itu makruh? Dan apa itu mubah? Ya telah beliau jelaskan. Naam. Kemudian ya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang harus kita pahami adalah bahwasanya mubah ini ya sesuatu yang mubah apabila kita niatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan bisa mendapatkan pahala dari mubah tersebut. Ya contoh misalkan, kan mubah itu adalah kata Syekh, yakni wa huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa'in. Yakni seseorang yang dia mengerjakannya maupun meninggalkannya sama saja. Dalam artian tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Ini adalah mubah. Nah, akan tetapi ya di sana ada perkara yang mubah yang apabila kita niatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala. Contoh misalkan, di antara perkara mubah itu adalah ketika seseorang makan dan minum. Nah, ini adalah perkara yang mubah. Ya. Nah, ketika seseorang ketika dia hendak makan misalkan, ya dia hendak makan, lalu dia berniat dengan makannya itu dalam rangka supaya dia bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan. Ya, misalkan dengan makan maka badannya akan sehat, perutnya akan kenyang sehingga memudahkan dia di dalam beribadah kepada Allah, memudahkan dia di dalam menjalankan sholat, ya ibadah memudahkan dia dalam memberikan pengajaran kepada kaum muslimin, memudahkan dia dalam rangka untuk mencari maisha, yakni mencari nafkah. Maka dengan niatnya demikian, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang telah dia lakukan. Ya, maka inilah pentingnya niat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Na'am. Kemudian kata Syekh, wa yajibu 'alal mukallafi ayata'allama minal fiqhi kullama yahtaju ilaihi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghairiha. Ya maka wajib atas mukallaf, kata Syekh, untuk apa? Mempelajari fikih. Karena setiap ibadah yang mereka lakukan, ya baik itu muamalah dan juga yang selainnya, maka di sana diperlukan masalah fikih. Ya, na'am.
Jadi kata Syekh, bahwasanya apa? Wajib bagi setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Iya, para ulama menyebutkan yang mukallaf, yang disebut mukallaf adalah pertama, mereka yang sudah baligh, ya mereka yang sudah dewasa, ya, yang sudah diberikan tanggung jawab, yakni apa? Untuk menjalankan syariat, ya itu adalah mukallaf. Ya seorang yang sudah sampai baligh, kalau laki-laki, kalau tanda baligh itu adalah misalkan mimpi basah, ya atau juga misalkan telah tumbuh ya rambut di bagian-bagian tertentu di dalam tubuhnya, ya atau juga ya suaranya sudah berubah, ini adalah laki-laki, ya tanda baligh. Nah, adapun wanita tanda baligh adalah ketika sudah datang bulan, yakni masa haidnya datang. Nah, makanya sudah baligh. Ya, maka setiap orang mukallaf yang dia sudah baligh, ya sudah dewasa, maka telah diwajibkan bagi dia untuk menjalankan syariat, ya, yakni seputar masalah syariat ini. Yang kedua, dia berakal. Ya. Jadi ketika dia sudah baligh lalu dia berakal. Yang berakal di sini adalah dia tidak gila. Ya, dia tidak gila atau dia tidak dalam keadaan mabuk. Ya, atau dia dalam keadaan terjaga, dalam sedang tidur. Nah, maka mukallaf ini ya mereka adalah orang yang sudah baligh dan sudah berakal. Dan berakal maksudnya ini tidak gila. Nah, jadi setiap kita jamaah rahimani rahimakumullah, ya kita adalah mukallaf. Ini orang-orang yang telah dibebani syariat kepadanya. Maka kita wajib untuk menjaga tersebut. Ya. Naam. Nah, sehingga kata Syekh, ya makasanya bahwasanya wajib atas setiap mukallaf untuk mempelajari ilmu fikih yang dia butuhkan dalam ibadahnya, dalam muamalahnya. Maka ya faedah yang bisa kita ambil adalah ya di samping kita mempelajari tentang masalah akidah untuk mempelajari tentang masalah fikih. Karena beribadah kepada Allah di sana diperlukan masalah fikih. Ini cara bagaimana ibadah tersebut. Nah, kemudian ketika kita muamalah, ya maka kita juga diperlukan tentang ilmu. Contohnya misalkan jual beli, ya muamalah, kemudian bagaimana tentang seputar ilmu waris dan sebagainya. Maka di sana diperlukan tentang ilmu. Semoga bisa difahami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, lalu Syekh membawakan dalil yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka akan Allah fahamkan dia tentang agama. Naam. Ya. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, dapat kita simpulkan ya muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya Manhajus Salikin, ya, wa tawdihul fiqhi fid din. Ya, maka dapat kita simpulkan yang pertama bahwasanya ya kitab Manhajus Salikin, ya kitab Manhajus Salikin adalah kitab yang membicarakan seputar masalah fikih. Ya. Maka kesimpulan yang pertama yang ingin kami sampaikan ya dari Muqaddimah Syekh bahwasanya kitab beliau Manhajus Salikin adalah kitab yang membicarakan tentang seputar masalah fikih. Ya, kemudian kesimpulan yang kedua bahwasanya ya kitab kita kaji ini Manhajus Salikin adalah kitab muktasar, yakni ringkasan tentang permasalahan-permasalahan fikih yang ada. Ya, jadi ringkasannya. Ya, jadi maka sangat baik sekali, sangat cocok sekali bagi kita yang baru pemula belajar Islam, mempelajari fikih, maka kitab ini sangat cocok untuk kita pelajari. Karena kitab ini paling ringan di antara kitab-kitab yang lainnya. Ya, seperti kitab Al-Wajiz, ya, kitab Fiqhul Muyassar, ya, atau kitab Sahih Fikih Sunnah. Nah, maka kitab ini adalah yang paling ringkas. Naam.
Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah bahwasanya di dalam kitab ini Manhajus Salikin, yakni adalah menjelaskan tentang dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang sahih yang berkaitan tentang seputar ahkam di dalam syariat ini. Ya, maka kesimpulan yang ketiga adalah bahwasanya dalam kitab ini ya menyampaikan tentang dalil-dalil ya berkaitan dengan sebuah hukum masalah fikih yang akan dibahas nantinya. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat adalah apabila ya suatu masalah yang dianggap khilafiyah di antara ulama, maka syekh atau penulis kitab ini mencukupkan membawa pendapat yang paling rajih baginya. Ya, sesuai dengan dalil syar'i tentunya. Naam. Kemudian kesimpulan yang kelima adalah bahwasanya di dalam fikih terdapat 5 hukum. Ya, dalam fikih terdapat 5 hukum, yakni hukum wajib, kemudian haram, kemudian sunnah, makruh dan mubah. Taib. Kemudian kesimpulan yang keberapa? Kesimpulan yang kelima, ya kelima atau keenam. Nah, kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah bahwasanya perbedaan definisi sunnah menurut kalangan ulama yang mereka membahas ya cabang ilmu, misalkan ulama yang membahas ya tentang masalah akidah, maka definisi sunnah itu beda. Adapun ulama yang membahas tentang masalah fikih, maka itu definisi sunnahnya adalah beda. Jangan sampai kita salah dalam memahami makna kata sunnah tersebut. Nah, kemudian ya kesimpulan yang ketujuh ya atau keenam atau ketujuh ya, maka kesimpulan yang berikutnya adalah yakni bahwasanya wajib bagi mukallaf untuk mereka mempelajari ilmu fikih yang berkaitan dengan ibadah yang mau dia lakukan, maka dia wajib. Contoh misalkan, ketika kita hendak sholat, maka wajib seseorang mempelajari ilmu fikih tentang seputar sholat. Ya, kemudian ketika dia hendak zakat, maka demikian juga. Ketika dia hendak jual beli, maka demikian juga. Ya, nah. Kemudian bahwasanya keutamaan menuntut ilmu adalah salah satu sebab mendatangkan kebaikan. Ya, salah satu sebab mendatangkan kebaikan, dan Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba dengan hamba tersebut menyempatkan dirinya atau meluangkan dirinya untuk memperdalam ilmu agama ini. Ya, sehingga Syekh membawakan dalil yakni keutamaan menuntut ilmu, salah satunya adalah yakni barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka akan Allah fahamkan dia tentang agama ini. Taib. Naam jamaah. Rahimani rahimakumullah. Demikian muqaddimah. Ya, maka kita lanjut kepada poin inti dari kajian kita pada subuh hari ini, yakni kita membahas tentang thaharah. Kitabut thaharah. Ya, qala mu'allif rahimahullahu taala kitabut thaharah. Thaharah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu Syekh membawakan dalil yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun dengan 5 hal, atau Islam dibangun dengan 5 pondasi. Ya, yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah bersaksi, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan sungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Yakni menegakkan salat. Kemudian yang ketiga adalah wa itaiz zakah, yakni menunaikan zakat. Ini bagi mereka yang mampu tentunya. Kemudian yang keempat adalah wa hajjil baiti, yakni berhaji ke Baitullah. Kemudian yang kedua adalah wa shaumi Ramadan. Yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Allah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Ada juga dalil yang lain yang menyebutkan ya, sebagaimana dalam hadis Jibril ya, ketika bertanya kepada Islam, maka Nabi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa
hujjal baita istata'ta ilahi sabila. Kemudian kata Syekh, fa syahadatu alla ilaha illallah, ya maka adapun makna syahadat yakni tidak ada ilah hak ibadah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya kata Syekh adalah ilmul abdi wa i'tiqadu, ya seorang hamba, itu apa pengetahuan seorang hamba, ya dan keyakinan seorang hamba tentang ya persaksian ya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya maksudnya adalah mengilmui dari kalimat tersebut. Ya mengilmui yakni tentang kalimat tersebut. Nah, sehingga dengan ilmu tersebut ya maka seseorang akan ya bertambah keyakinannya tentang kalimat tersebut. Waltizamuhu, maka konsekuensi dari ya ilmu tersebut mengilmui kalimat tauhid la ilaha illallah, kata Syekh, annahu la yastahiqqul uluhiyah wal ubudiyah illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Maka konsekuensinya adalah yakni seseorang ya dia tidak melakukan ibadah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka konsekuensi komitmen dari seorang hamba bahwasanya tidak ada yang berhak terhadap uluhiyah dan ubudiyah ya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Yang tidak ada sekutunya. Maksudnya adalah yakni ketika seseorang telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ya atau telah mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah dia tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Ya, dia tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia wajib untuk menunaikan uluhiyah Allah, ini tauhid uluhiyah, mengesahkan semua peribadatan diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fayujibu dzalika 'alal abdi, maka wajib demikian itu atas seorang hamba ya ketika dia telah mengetahui bahwasanya ya hendaklah dia beribadah hanya kepada Allah, maka wajib atas hamba, kata Syekh, untuk apa? Ikhlasu jami'id dinillahi ta'ala. Untuk apa? Mengikhlaskan semua peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa an takuna ibadatuhu adh-dhahiratu wal batinah. Ya, maka wajib bagi seorang hamba untuk selalu senantiasa mengikhlaskan dalam semua peribadatan dia yang dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang zahir maupun yang batinah. Ya, naam. Maka intinya adalah wajib bagi setiap hamba untuk mengikhlaskan semua peribadatan ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata Syekh, kulluha lillahi wahdah, maka semua peribadatan tersebut ya wajib diperuntukkan hanya untuk Allah, wala wa alla yusyrika bih syai'an fi jami'i umuriddin, ya fi jami'i umuriddin, dan tidak boleh seseorang dia memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah dalam perkara perintah, ya dalam perkara agama ini. Ya, maka tidak boleh seseorang dia memalingkan ibadahnya kepada untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza asluddin jami'il mursalin wa atba'ihim. Dan ini agama dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Yang maksudnya adalah ini tauhid adalah agamanya para rasul dan agamanya para pengikut rasul tersebut. Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin
illa nuhiya ilaih annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 25, ya, dan kami Muhammad tidak mengutus seorang rasul, ya, dan kami Muhammad tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, kecuali rasul tersebut kami wahyukan kepadanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, ya, kecuali aku, kata Allah, maka beribadah kalian kepadaku. Nah, maksudnya apa, ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV rahimani rahimakumullah? Maksudnya adalah bahwasanya tauhid adalah agamanya para rasul. Tauhid adalah agamanya para pengikut rasul, dan tidaklah rasul mereka mendakwahkan kaumnya kecuali mendakwahkan tauhid. Nah, subhanallah. Ya, ini pentingnya kita untuk mempelajari tauhid dan mendakwahkan tauhid tersebut. Nah, bisa difahami ya? Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya konsekuensi ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia harus memurnikan peribadatan hanya kepada Allah, maka dia harus memberikan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah. Nah, dan dia juga harus ikhlas di dalam menegakkan ibadah tersebut. Dia harus ikhlas dalam menjalankan, ya, ibadah tersebut. Nah, pun kata Syekh, wa syahadatu. Nah, adapun syahadat anna Muhammad Rasulullah, yakni apa namanya? Syahadat kepada Rasulullah. Ini kata Syekh, ayyataqidal abdu anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila jami'il thaqalain. Ya, adapun syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni keyakinan seseorang hamba kepada beliau bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah utus kepada, ya, yang Allah utus kepada dua makhluk, yakni jin dan manusia. Paham ya? Nah, jadi konsekuensi syahadat kepada Nabi adalah, yakni seseorang dia bersaksi bahwa Allah itu adalah utusan Allah, yang Allah utus kepada manusia dan jin, bahkan kepada seluruh alam. Basyiran, akan kabar gembira dan juga untuk memberikan peringatan. Basyiran, yakni memberikan kabar gembira berupa surga, ya, berupa adanya pembalasan kebaikan setelah kematian. Ya, dan nadhiran, yakni peringatan, yakni tentang adanya neraka, ya, peringatan bagi orang yang zalim, bagi orang yang selalu melakukan larangan-larangan Allah, ya, maka mereka disediakan, ya, tempat neraka yang sangat mengerikan, ya, balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Naam. Yad'uhum ila tauhidillahi wa ta'atihi. Ya, dan dakwah Rasul, yakni dakwah Nabi kita adalah menyuruh mereka, mengajak mereka untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mentaati Allah. Inilah dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pada pembahasan yang sebelumnya, ketika kita mengkaji kitab Al-Jami' fi ibadatillah, ya, Al-Jami' li ibadatillah, ya, maka Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala menyebutkan, ya, bahwasanya dakwah para rasul itu adalah dakwah tauhid. Ya, maka Syekh juga menyebutkan demikian bahwasanya dakwanya para rasul, ya, dan juga termasuk dakwanya rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dakwanya ada dakwah tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ya, beliau mengatakan bitasdiqi khabarihi, maka hendaklah kita membenarkan kabar yang beliau bawa, wamtithali amrih, ya, dan, ya, yakni kita melaksanakan apa yang beliau perintahkan, wajtina binahyih, ya, dan kita menjauhi apa yang beliau larang, annahu la sa'adata wala salaha fid dunya wal akhirah
illa bil imani bihi wa bi ta'atihi. Karena sungguhnya tidak ada kebahagiaan dan juga kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali ya kita beriman ya dan mentaati Rasul ya dan mentaatinya. Nah, subhanallah. Jadi kata Syekh ya jamaah rahiman rahimakumullah ya bahwasanya ya tidak ada kebahagiaan ya tidak ada kebahagiaan dan juga tidak ada kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali seseorang ya yang dia beriman kepada Rasulullah yakni membenarkan apa yang beliau sampaikan, membenarkan kabar dari beliau, yang menjalankan yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang. Ya maka ini adalah merupakan tanda-tanda kebahagiaan dan kebaikan ketika seorang hamba beriman kepada Nabi dan mentaati kepada Nabi SAW. Ya paham ya? Nah, maksudnya kesimpulannya adalah bahwasanya wajib seorang mukmin maupun mukminah dia beriman kepada Rasulullah ya dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa annahu yajib taqdimu mahabbatihi ala mahabbatin nafsi wal waladi wan nasi ajmain ya dan sungguhnya wajib atas kita untuk mendahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang kecintaan terhadap diri kita sendiri ya dan juga kecintaan kepada anak-anak kita dan juga kecintaan kepada manusia secara umum. Masya Allah. Jadi maksudnya adalah ketika seseorang ya dia sudah bersahadat bersaksi bahwasanya Rasulullah itu adalah hamba dan utusan Allah, maka di sana jamaah ada konsekuensi yang harus kita laksanakan. Ada konsekuensi, ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Yakni konsekuensinya adalah kita beriman kepada Rasulullah, kita mentaati apa yang Rasulullah perintahkan, dan juga wajib atas kita untuk mendahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang kecintaan terhadap diri kita sendiri, ketimbang kecintaan kita kepada anak-anak kita, ketimbang kecintaan kita kepada manusia secara umum. Ya subhanallah. Maka ini menunjukkan jemaah rahimakumullah konsekuensi ya seseorang mengaku cinta kepada Nabi itu amatlah berat konsekuensinya. Dia harus membuktikan kecintaan dia kepada Nabi. Ya salah satu bentuk kecintaan dia kepada Nabi, ya salah satu bentuk pembuktian dia kepada salah satu bentuk pembuktian cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus beriman kepada apa-apa yang telah Nabi sampaikan. Tidak hanya sampai situ saja, dia harus ya mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak sampai di situ saja. Dan ketika dia beribadah kepada Allah, maka dia harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, demikian juga masalah cinta, maka hendaklah kita memprioritaskan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Syekh ya rahimahullah wa annallaha ayyadahu bil mu'jizatid dallati ala risalatih, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala telah membekali para rasul tersebut dengan mukjizat-mukjizat kepadanya. Yakni setiap rasul yang Allah utus itu ada mukjizat yang telah Allah berikan. Wa bima jabalahullahu alaihi minal ulumil kamilah, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan secara sempurna kepada rasul ya termasuk pada nabi kita sallallahu alaihi wasallam ilmu ya yang mana beliau telah memberikan pelajaran secara sempurna tentang masalah ilmu ya beliau telah menyampaikan risalah secara sempurna wal akhlaqil aliyah, dan juga beliau ya telah memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, wa bima ishtamala alaihi dinuhu minal huda wa rahmah wal haq ya, dan juga ya beliau yakni
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah membawa agama yang mana agama tersebut mengandung petunjuk, rahmat, ya, yakni rahmat dan juga kebenaran, wal masalihiyah wad dunyawiyah, yang mana ya dalam agama tersebut, yakni dalam agama Islam telah memberikan maslahat yang berkaitan dengan ya ya mereka. Ya, ini apa ya, ini maksudnya adalah ya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya terdapat maslahat berkaitan dengan agama maupun dengan duniawiyah. Wa ayatul kubra, dan adapun mukjizat beliau yang paling besar adalah hadzal Qur'anul azim, ini Al-Qur'an yang agung, bima fihi minal haqqi fil akhbari wal amri wan nahyi, yang mana di dalam Al-Qur'an tersebut menjelaskan tentang kebenaran, yakni menjelaskan tentang perintah dan juga larangan. Wallahu a'lam, ya Allah yang lebih mengetahui. Naam. Demikian jamaah rahmani rahimakumullah. Demikian yakni apa? Kajian kita pada pagi hari ini membahas tentang kitab Thaharah, maka kesimpulannya adalah ya bahwasanya ya kesimpulan yang pertama bahwasanya Islam itu memiliki 5 bangunan. Ya, yang mana kelima bangunan ini seharusnya seorang muslim untuk menunaikannya kecuali haji bagi yang mampu tersebut. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua bahwasanya ya setiap bangunan itu terdapat konsekuensinya. Ya, bangunan yang pertama ini persaksian kita kepada Allah dan juga persaksian kita kepada Rasulullah, maka itu ada konsekuensinya yang tadi yang telah disebutkan oleh Syekh. Ya, yakni konsekuensi persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mentauhidkan Allah, hendaklah kita beribadah kepada Allah, mengikhlaskan peribadatan tersebut, dan konsekuensi kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hendaklah seseorang yang mempercayai ya setiap kabar yang dibawa oleh Rasulullah, mengimaninya dan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Rasulullah dan mencintai beliau melebihi dari segala apapun. Naam. Dan juga ya kesimpulan yang ketiga adalah bahwasanya ya setiap rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka, maka Allah berikan mukjizat kepada mereka, dan salah satunya adalah rasul kita. Ya, betapa banyak Allah telah memberikan mukjizat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga telah Allah ya syariat yang beliau bawa ya sehingga ya ilmu yang telah beliau sampaikan begitu sempurna, syariat yang beliau sampaikan telah sempurna, dan demikian juga akhlak beliau begitu luhur ya begitu terpuji ya, dan agama beliau ini agama Islam yakni mengandung tentang petunjuk, rahmat dan kebenaran ya, yang mana memberikan maslahat bagi agama dan dunia kita. Dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Ini Al-Qur'an yang agung, yang di dalamnya membicarakan tentang masalah kebenaran, yang di dalamnya menyampaikan tentang perintah dan juga larangan. Allahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Naam. Demikian ayol ikhwan wa akhwati fillah ya tentang kitab Thaharah. Ya, Syekh menjelaskan kepada kita tadi beberapa poin ya bahwasanya Islam ini ya adalah agama yang mengandung ya kebenaran, yang mengandung rahmat dan mengandung maslahat bagi dunia kita maupun akhirat kita. Nah, ya demikian kajian kita pada pertemuan perdana ini, pertemuan yang pertama, dan insyaallah taala pada pekan depan kita akan melanjutkan yakni filmiyah, yakni fasal yang berkaitan dengan air. Nah, yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami ada ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang mungkin setia menyaksikan kajian kami dari awal sampai akhir. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan juga kepada teman-teman MBI chapter Singkawang ya yang Masya Allah ya dari awal kami lihat ya menyaksikan dan sampai akhir. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya demikian dari kami, kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.